seperti kita ketahui bahwa homologi ini secara positif sebetulnya memberikan dampak bahwa literasi keuangan terutama mengenai pengenalan pasar saham kepada masyarakat Indonesia secara sangat luas itu menjadi terbantu. Karena kita bisa melihat bahwa jumlah SID secara umum untuk yang di saham masih kurang dari 1% atau 1 dari 200 orang Indonesia itu masih berinvestasi saham. Jadi jumlahnya masih kecil sekali jika kita bandingkan dengan negara-negara tetangga kita, baik itu Singapura, Malaysia, maupun Korea Selatan yang jumlahnya jauh lebih tinggi dari kita. Akan tapi ajakan untuk membeli saham tertentu itu sebetulnya merupakan hal yang perlu dihati-hatikan atau diwaspadai oleh para influencer, karena itu bisa menjadi pedang bermata dua untuk mereka. Akan tapi ketika mereka memaparkan suatu rekomendasi, ada baiknya jika harus diikuti dua hal sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana dasar mereka melakukan analisis sehingga mereka bisa berkesimpulan bahwa membeli saham tersebut adalah saham yang baik. Nah, analisis tersebut harus dilakukan secara terbuka, dibeberkan secara terbuka kepada para pengikutnya, baik secara fundamental maupun teknikal, semuanya harus dikemas dan dijelaskan secara mendetail mengapa mereka merekomendasikan saham tersebut. Dan yang kedua adalah kita harus sesuaikan dengan aturan, di mana jika kita sebagai seorang yang merekomendasikan saham di pasar modal, memegang saham tersebut juga, kita harus declare kepada publik bahwa kita declare pegang saham tersebut di harga berapa. Nah, dua hal ini harus kita perhatikan ketika kita ingin melakukan pemberitahuan atau merekomendasikan satu saham ke pihak luar. Dan itu yang saya lihat belum dilakukan oleh beberapa influencer, terutama influencer yang terakhir ini merekomendasikan satu saham yang sama dan dia tidak menjelaskan secara detail apa fundamental analisisnya, bagaimana teknikal sampai dia bisa memilih saham tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Moni. Oke, tapi kalau menurut Anda sendiri, Mas Bernard, seefektif apa nih sebenarnya menggandeng influencer untuk memperkenalkan pasar modal kepada masyarakat umum? Karena kita ketahui memang jumlah investor di pasar modal kita ini kan masih tergolong sedikit begitu, Mas Bernard. Yes, kalau bagaimana kita menggandeng influencer supaya masyarakat itu masuk ke pasar modal, itu terbukti sangat efektif. Karena kami dari Suko Sekuritas pun menggandeng banyak influencer lokal, terutama yang sudah memiliki kemampuan atau knowledge tentang pasar modal untuk berkolaborasi dengan kami. Dan ini terbukti efektif bahwa literasi masyarakat bisa naik, pasar modal bisa lebih hype, dan pasar modal Indonesia lebih hidup lagi. Dan kita bisa lihat sejak November dan Desember, kita trading value harian rata-rata bisa di atas 12 triliun per hari. Ini merupakan rekor rata-rata bulanan yang pernah dialami oleh Bursa Efek Indonesia. Akan tapi kita perhatikan pula bahwa influencer yang sebagai kita pakai atau yang dipakai oleh sekuritas-sekuritas untuk menjelaskan mengenai investasi di pasar modal sebaiknya telah dimodali dengan knowledge terlebih dahulu. Itu yang menjadi PR dari Bursa Efek Indonesia maupun sekuritas untuk menggandeng mereka, tidak hanya sekedar menggandeng untuk mempromosikan saham, tapi mengedukasi mereka supaya ketika mereka ditanyai oleh para audiensnya, para followersnya, mereka bisa menjawab dan bisa melakukan literasi secara tepat dan benar. Tidak hanya mengumbar atau menjanjikan untung dalam investasi saham, tapi juga harus menjelaskan risiko. Itu yang paling penting. Jika kita tidak menjelaskan risiko, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kasus yang pernah terjadi di influencer saham terakhir yang kita bisa melihat, yaitu PT Joska, di mana dia tidak memberikan edukasi secara baik dan dia hanya melakukan istilahnya pengelolaan dana dan lain sebagainya yang menjanjikan keuntungan. Ini sangatlah yang tidak kita harapkan. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.